Hai teman-teman semua, hari ini saya kembali mereview satu mainan yang baru saya terima ya. Dan saya sudah unboxing sendiri tadi. Kemudian saya ingin sharing sama kalian tentang figur yang ada di tangan saya ini. Nah, kalian kalau lihat ini pasti udah tahu lah ya, ini figur dari mana. Nah, kalau kalian sudah pernah nonton filmnya pasti udah paham. Tapi kalau teman-teman belum tahu, saya kasih tahu bahwa ini adalah figur dari timnya Buzz di film Buzz Lightyear. Nah, namanya Derby Steel. Ini Derby Steel ini kalau dari depan kelihatan kayak kakek-kakek ya. Tapi di belakangnya ada kuncirnya. Nah, kalau dari samping udah kayak nenek-nenek. Nah, di filmnya ini nenek-nenek kayaknya. Saya juga lupa, udah nonton tapi lupa nih ceritanya kayak apa. Nah, figur ini sebenarnya ukurannya 12 inch, tapi dia pendek ya. 12 inch pendek karena di filmnya memang si Derby ini pendek juga. Sekitar kalau diukur pakai penggaris sekitar 13 cm ya. Dia pendek dibanding ada temennya satu lagi, ada temannya dua, si Mo dan si Izzy. Itu lebih tinggi, cuma dia yang pendek. Tapi tetap skalanya 1/12. Nah, teman-teman semua, nah ini saya ingin sharing sama kalian bagaimana artikulasi dan kualitas dari figur satu ini. Garapan dari Mattel ya. Jadi ini brandnya Mattel. Kalau di pegang begini saja saya rasa ini figur sih kualitas bahannya memang keren, memang bagus. Terus detailnya juga ini bagus sekali ya, apalagi kepalanya juga bagus dan warnanya tidak silau. Warnanya ini ngedoff gitu ya. Jadi kalau untuk cahaya dia nggak terlalu memantul-mantul. Ini sih keren. Figur ini memiliki beberapa artikulasi ya, dan juga ada beberapa kelemahan. Tetapi kalau hanya untuk pose foto di action figure fotografi, saya rasa masih bisa ditoleransi walaupun ada beberapa titik kelemahan ya. Nah, sama-sama sekarang yuk kita cek dulu figurnya dari depan ya, lalu kita akan nanti ke belakang. Dari depan, dari atas ini kita hanya dikasih satu kepalanya aja, satu model begini, dan yang satu lagi kita dikasih yang bentuknya seperti ini teman-teman, ada topengnya. Cuman topeng ini kalau dipakai kan lehernya masih kelihatan ya, ini kan agak sedikit pendek lehernya ya. Tapi kalau menggunakan topeng, lehernya jadi kelihatan agak lebih tinggi. Nah, menurut saya figur ini lebih bagus nggak usah pakai topeng, nggak usah pakai helm, maksudnya nggak usah pakai helm karena nilai tambah dari figur ini memang kondisinya harus seperti ini. Ya, kalau pakai helm kurang bagus ya, kurang oke lah. Tapi dalam posisi atau pose-pose tertentu, dalam scene-scene tertentu mungkin dibutuhkan. Tetapi menurut saya 80% foto bagusnya nggak usah pakai helm. Nah, kita singkirkan dulu ini. Jadi kepalanya kita hanya punya satu ya, nggak ada yang lainnya. Lalu pada bagian armornya ini teman-teman semua, ini bahannya plastik semi karet gitu. Jadi oke juga untuk dibuat pose, nggak terlalu rawan. Misalkan patah dan sebagainya, karena dia ada karet-karetnya ya, karetnya yang balik sendiri dia ya. Kemudian di bagian dada ada pocket begini, pocket perlengkapan dari armornya. Di depan juga ada dua warna kuning, ada beltnya, dan juga ada pocket yang mengelilingi figur ini. Kita lihat ya, pocket-pocketnya ini ada banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pocket coklat yang ada di sekeliling pinggangnya dia, dan di perutnya itu ada 3 pocket hitam. Jadi dengan adanya pocket ini figur ini tambah seperti
lebih padat ya, lebih berisi gitu. Nah, di bagian tangan, dia ada armor yang di lengan ini, kiri dan kanan. Nah, armornya kiri dan kanan ini beda warna. Yang sebelah kanan warna coklat, yang sebelah kiri warna hijau, ngikuti dari armor secara keseluruhan. Nah, di bagian tangan kita nggak dapat part tambahan ya. Tangannya modelnya cuma seperti ini. Menurut saya tangan model seperti ini agak sedikit lebih baik dibandingkan tangan dari McFarlane yang modelnya begini. Ya, ini tangan begini ini susah sekali nih. Ya. Tapi kalau tangan model huruf C gini ya masih bisa dikondisikan. Ya, nggak terlalu prinsip sekali. Ya, masih oke. Dia relax hand juga oke, megang senjata juga oke. Ya. Nah, di tangan ini kita nggak dapat part tambahan ya, jadi hanya ini saja, tangannya sama, kiri dan kanan. Lalu ada sarung tangannya, kiri dan kanan. Dan di bagian kaki, baik itu kaki kiri maupun kaki kanannya, kita ada armor-armornya juga. Yang sebelah kiri ini, yang sebelah kanan dari figur, armornya ini polosan seperti ini, namun di kaki kirinya ada variasinya seperti ini, teman-teman. Selebihnya di bagian lutut sama ya, bahannya juga sama. Lalu di bagian betisnya ini armornya kembali lagi beda ya, coklat ketemu coklat, hijau ketemu sama hijau. Lalu di kakinya seperti ini sepatunya. Nah, teman-teman semua, itu tadi kalau kita lihat pada bagian depan ya. Coba sekarang kita balik lihat bagian belakangnya. Nah, bagian belakang ini ada beberapa detail-detail yang lain. Dan juga ada lubang di sini yang fungsinya untuk meletakkan senjata di bagian belakang dari figur. Ya. Kalau teman-teman lihat kepalanya, ada, sebentar saya zoom ya. Di kepalanya ini ada guratan-guratan rambut yang menurut saya bagus sih ya, dengan harga yang sangat-sangat terjangkau ini. Kalian cek aja lah di marketplace ya. Kalian lihat harganya di sana, pasti terjangkau. Kalau kalian mau beli silahkan, nggak beli pun nggak ada masalah. Kalau saya memang kebutuhannya ini untuk foto, jadi saya pingin punya figur ini untuk di foto. Oke teman-teman, nah sekarang kita bicara tentang artikulasi ya, dari kepala terlebih dahulu. Artikulasi kepalanya ini seperti biasa, dia bisa muter full, ya, muter penuh. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa kelemahan dari figur ini. Yang pertama, kepalanya ini, dimulai di kepala ya, kepalanya ini nggak bisa menunduk ke bawah karena kena bagian dagunya ini, ya, mentok di bagian dagu. Tapi kalau lihat ke atas, dia sedikit bisa, ya, agak sedikit lebih bisa, tapi nggak banyak. Lalu miring ke kiri nggak bisa, miring ke kanan juga nggak bisa, sedikit aja, cuman gini-gini ya. Yang paling berat itu nggak bisa menunduk, ini yang agak repot. Kecuali kalau kita membungkukkan figur ini baru bisa seperti lagi nunduk, padahal enggak, lagi bungkuk namanya. Beda tuh, nunduk sama bungkuk kan beda. Oke, itu kelemahan pertama dari figur ini. Nah, sekarang kita lihat di bagian lengannya, tangannya. Ini berlaku untuk tangan kanan dan tangan kiri, teman-teman ya. Kalau untuk tangannya kita mau luruskan seperti ini, kayaknya agak sedikit sulit, kecuali kalau kita putar. Itu pun ternyata nggak segampang yang dipikirkan. Jadi tangan hanya seperti ini maksimal. Ya, tangan seperti ini maksimal. Kalau mau tinggi diputar gini aja. Ya, dan armor yang ada di pundaknya ini muter ke belakang. Lalu di bagian tangan bagian sini ini ada engsel yang bisa diputar-putar. Ya, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Misalkan posisi begini mau putar gini juga masih bisa ya.
Dan ini loncer juga sih engselnya, nggak seret ya, artinya masih bisa kita kondisikan. Lalu bagian sendi-sendinya sekarang teman-teman ya, ini berlaku kiri dan kanan tentunya juga sama. Nah sekarang kita lihat bagian sendi tangan ini, sikunya ini bisa ditekuk sampai sejauh ini teman-teman ya, cukup jauh ya, cukup jauh. Dan pada bagian belakangnya kelihatan seperti ini ya. Kalau diluruskan kayak gini, keren ya nutupnya ya. Kalau ditekuk ya seperti ini kelihatannya. Ini maksimal seperti ini ya. Dan tangannya juga bisa diputar-putar ya, seperti biasa. Dan ada join ya, yang bisa dilipat gini, apa namanya ini ya, itulah ya, bisa ditekuk gini. Oke ya, jadi tangannya ini sangat membantu sekali ketika ada bagian ini untuk ditekuk ya teman-teman. Jadi tangan itu juga berlaku untuk tangan kirinya sama. Jadi saya nggak perlu menjelaskan atau mereview bagian tangan kirinya, supaya videonya nggak terlalu lama-lama, nanti kuota kalian habis. Nggak lah ya, pasti kalian pakai wifi di rumah kan. Oke teman-teman, nah jadi di bagian tangan sudah, sekarang saya turun ke bagian perutnya ya. Di perutnya itu bisa diputar full ya, putar full bisa, tetapi ke belakang nggak terlalu jauh teman-teman. Ke belakang cuman sebentar, saya luruskan dulu tangannya. Wah, di luar studio saya, di luar ruangan ini lagi hujan, suaranya mungkin kedengaran teman-teman ya. Nah, bagian punggung atau perutnya ini bisa diputar, dan kalau dinaikkan ke atas hanya sejauh ini, dan kalau dimajukan ke depan nggak terlalu bisa banyak, karena di dalam ini terbentur dengan bagian pocket coklat yang ada di perutnya. Itu yang bagian perut ya, atau bagian dada. Terus sekarang kita turun lagi ke bagian yang salah satu bagian yang penting juga, yaitu bagian kakinya. Kalau sendi bagian kaki ini dia seperti ini dalamnya, dan bisa stretching sejauh ini teman-teman ya. Jangan terlalu dipaksa, nanti takutnya patah. Kalau patah, repot. Oke, jadi sejauh ini. Kemudian bagian di sininya ini bisa diputar teman-teman ya, bisa diputar. Artikulasinya berarti oke lah, cukup banyak. Itu berlaku juga untuk kaki kirinya, bisa diputar. Jadi pose-pose agak-agak sedikit sulit itu agak bisa terbantu ya dengan ini yang bisa diputar. Lalu bagian lutut kiri kanan sama, ditekuk bisa. Dan sejauh ini teman-teman ya, sejauh ini lututnya karena kena armornya itu natap di pahanya ya. Ini pun saya rasa sama teman-teman ya, nggak terlalu bisa ditekuk sampai habis ya. Oke. Lalu kalau paha ini kita majukan ke depan, dia sejauh ini. Dan kalau kita mundurkan ke belakang, dia nggak bisa jauh-jauh, karena lagi-lagi biasa kendala dari sebuah action figure itu adalah di bagian belakang ini nanti pasti natap dia teman-teman. Ini nggak bisa ditarik ya, jadi dia paten begini aja, nggak bisa ditarik, atau nggak bisa dibuat lebih panjang sedikit. Nah, lutut sudah. Sekarang kita lihat bagian ankle kakinya. Jadi figur ini cakepnya adalah ketika bagian ankle kakinya itu benar-benar tertutup teman-teman. Nah, tertutup ini yang bikin figur itu jadi tambah lebih keren ya. Jadi kelihatan lebih mantap. Ankle kakinya teman-teman lihat seperti ini ya.
Jadi maju ke depan sejauh ini, mundur ke belakang sejauh ini. Itu berlaku juga untuk kaki sebelah kiri, ya sejauh ini dan sejauh ini. Lalu apakah bisa untuk ya ini bisa diputar-putar juga seperti ini, tapi tidak terlalu banyak teman-teman ya, nggak terlalu banyak. Ini bukan diputar sih ini sebenarnya. Ini karena ada space kosong aja ini bisa gini. Tapi pada intinya dia nggak bisa. Dia hanya bisa ke depan dan ke belakang. Nah, ini dari bagian kaki. Lalu kaki sebelah kanan yang coklat ini ada tulisannya teman-teman. Ada tulisannya Mattel ya. Ini ada tulisan Mattel ya. Dan di sebelah kirinya juga ini ada tulisannya dari Made in China. Ya, itu dia tulisan pada bagian kaki kanan dan kaki kiri dari figur ini. Jadi kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya dari seluruh seluruh rangkaian atau keseluruhan figur ini maksud saya, itu kita hanya membutuhkan pose-pose yang standar ya, nggak bisa pose-pose yang agak ekstrim. Kecuali kalau memang benar-benar kalian mau paksa. Teman, kalau dari sisi saya, ini hanya pose-pose standar, tapi mengandalkan ke cerita. Ada orang posenya ekstrim, hanya mengandalkan pose tanpa mengandalkan cerita. Tapi di sini kalian dituntut mengandalkan sebuah cerita dengan pose yang standar. Nah, itu lebih menantang. Ya, itu lebih menantang dan lebih asik untuk dicoba. Oke, figurnya udah selesai. Saya taruh sini dulu. Saya sekarang mau lihat ke helmnya ya. Helmnya seperti ini teman-teman. Dan kita coba akan lihat senjatanya juga. Ada 2 dikasih oleh Mattel dari figur Darby Steel ini. Oke teman-teman, kita akan lihat secara lebih dekat lagi. Ups, jatuh. Helmnya ada 4, ini apa ya, lampu apa mata ya? Saya juga nggak paham nih, lupa saya filmnya. Udah nonton agak sedikit lumayan lama ya, jadi saya lupa. Dan kemudian di belakang ini ada antenanya. Nah sekarang saya coba untuk pasang ke figurnya ya. Kita coba copot dulu. Nah ini kalau dicopot, antara leher dengan joinnya ini panjang sekali. Lalu saya masukkan, ini ada lubangnya, jadi saya masukkan ke dalam sini saja. Nah ini udah masuk. Ini yang saya katakan tadi teman-teman, lehernya itu kelihatan lebih jenjang, lebih tinggi gitu. Jadi kalau motret ya minimal harus diturunkan gini, supaya kelihatan ini armor yang menutupi seluruh area tubuh gitu. Jadi kalau udah begini, lah ini lehernya ini bikin jelek sekali ya. Apalagi kalau udah ngangdang begini ya, atau menengadah ke atas, joinnya langsung kelihatan. Paling enak ya posenya begini teman-teman. Ya, ini juga dari belakang kalau muter begini bisa bebas dia muternya. Oh, kalau pakai helm malah geraknya lebih gampang ya. Lebih luas geraknya. Kalau tadi agak sedikit susah. Iya, ini malah agak susah, nggak luas seperti kalau pakai helm. Oke, saya singkirkan ini lagi. Dan kita coba lihat ke senjatanya. Senjata yang diberikan saat pembelian figur ini ada 2, yaitu pedang ini, warna pink. Ini ada tonjolannya teman-teman, yang akan dipasang ke sini. Ya. Oke, seperti ini kira-kira. Sebentar, saya zoom out. Ups, saya zoom out dulu. Nah, seperti ini teman-teman ya, dipasang di bagian belakang. Detail pedangnya juga menurut saya menarik ya. Ini pedangnya kelihatan feminim sekali dengan warna pink begitu, dan dicampur dengan warna coklat dan hitam. Kelihatan matching dengan figurnya, dan pink ini menunjukkan sisi feminim dari sebuah figur kali ya.
Nah, kalianlah yang menjabarkan itu. Oke teman-teman, jadi tinggal diletakkan begini. Maka figurnya udah kayak pegang pedang. Oke juga sih pedangnya, saya suka. Lalu bagian kedua dari senjatanya adalah bazooka. Bazooka ini menurut saya besar sekali ya. Kalau dipegangkan figurnya ini, saya zoom out lagi. Oke. Kalau dipegangkan sama figurnya ini memang terasa besar ya. Tapi ya memang sudah bawaannya seperti ini. Kalau biasanya saya jarang ya pakai senjata-senjata yang gede-gede gini untuk foto. Paling ya 1 kali 2 kali oke lah ya, tapi nggak sering-sering gitu maksud saya. Nah, dari figur ini kita lihat bagaimana detailnya teman-teman. Dari sisi samping kirinya ada seperti ini ya, dengan aksen warna merah, hitam, dan ada semacam warning-warning gitu, warna kuning, dan ada strip warna merah. Dan ini untuk gantungan yang ada di bodi belakang tadi itu teman-teman. Lalu bagian larasnya dan bagian bawahnya, ini bagian yang tangan untuk megang ya. Kemudian bagian samping sebelahnya nggak ada perbedaan dari yang tadi. Jadi sama ini dengan ini, desainnya atau coraknya sama. Bagian belakang seperti ini dan bagian depan juga seperti ini teman-teman ya. Jadi ini senjatanya cukup besar, tambah lagi dengan helm. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan ini teman-teman, kalian kalau mau beli figur ini, kalian perhatikan dulu kebutuhan kalian apa gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan gampang lihat langsung beli, tapi kalian harus perhatikan dulu kebutuhan kalian itu apa gitu. Jadi kalau misalkan untuk foto space atau foto-foto yang konsepnya lucu-lucu, saya rasa ini sangat mendukung. Tapi kalau mau misalkan foto yang agak serius, saya rasa kurang cocok ya, karena artikulasinya juga sangat terbatas. Tangan aja nggak bisa naik seperti ini teman-teman. Nah, ini nanti ke depan ya saya akan coba foto gimana hasilnya. Kalian bisa cek aja nanti di Instagram saya, toysfoto.id. Nah teman-teman, jangan lupa juga support konten channel YouTube saya ini dengan memberikan dukungan, subscribe, like, dan komen kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau misalkan ada pertanyaan yang saya bisa bantu jawab, saya akan jawab. Tapi kalau nggak bisa menjawab, nanti mungkin ada teman-teman yang lain akan memberikan jawaban di kolom komentar tersebut. Nah teman-teman semua, ini dulu dari apa yang bisa saya sharing buat teman-teman di rumah tentang figur dari Mattel Disney Pixar Buzz Lightyear. Nama figurnya adalah Darby Steel Alpha Class gitu ya. Jadi thank you Brad buat teman-teman semua yang udah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi.